Tanya aja lah pendeta yang mimpin jemaat biasa itu berapa gajinya sebulan. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam acara Ngopi, ngobrolin perkara iman. Dan teman-teman, senang sekali hari ini kita boleh kembali membenarkan dan meluruskan sebuah konsep berkaitan dengan seperti apa kehidupan hamba Tuhan dengan persepuluhan. Kenapa saya akan luruskan akan hal ini? Karena ada satu statement, sebuah pemikiran yang cukup keliru yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni yang kita pasti sudah kenal nama beliau, karena nama beliau konon katanya sudah sangat terkenal, seorang mantan pendeta dan kemudian seorang rektor. Kaitan dengan rektor nanti Bapak Esra Solus saja yang menjelaskan akan hal itu dan meluruskan akan hal itu dengan video beliau. Tetapi hari ini kita akan coba melihat berkaitan dengan konsep dan pengajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Tanya aja lah pendeta yang mimpin jemaat biasa itu berapa gajinya sebulan. Pendeta itu kalau mimpin 100 kepala keluarga, rata-rata gajinya setiap jemaat itu 1 juta, maka income pendeta yang disebut dengan 1/10 setiap bulannya pendeta mendapatkan 10 juta rupiah. Kalau rata-rata 1 juta, karena 1/10 dari gaji jemaat bayar kepada pendeta. Makanya pendeta dengan pendeta ribut. Ribut kenapa? Cari domba di kandang domba. Baku tanduk dia di situ. Ketika beliau berkata bahwa gereja dan para pendeta itu mendapatkan persepuluhan dari para jemaat, dan akhirnya membuat para pendeta seperti adu kekuatan supaya mendapatkan jemaat yang banyak, supaya mendapatkan persepuluhan yang banyak. Tetapi seperti apa sih konsep persepuluhan di dalam Alkitab? Maka saya akan munculkan 3 ayat kepada setiap kita. Yang pertama dari Imamat 27, Imamat pasal yang ke-27, ayat yang ke-30 sampai 34. Imamat 27, ayat 30 sampai 34. Dikatakan bahwa demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala harus waktu dihitung. Setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarannya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Di dalam Imamat pasal 27 ini adalah bagian dari hukum berkaitan dengan seperti apa persepuluhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, pertanyaannya adalah mulai dari kapan persepuluhan itu diberikan kepada orang-orang Lewi? Bangsa Israel punya 12 suku, dan salah satu suku itu adalah suku Lewi. Dan suku Lewi ini dipilih Tuhan secara khusus dari 12 suku Israel untuk menjadi suku yang bertugas dan melayani Tuhan secara khusus di kemah pertemuan ataupun di bait suci Tuhan ketika nanti bait suci itu sudah ada. Lalu seperti apa kehidupan dari suku Lewi? Suku Lewi melayani di bait Allah, di kemah pertemuan, dan suku Lewi tidak menerima akan pembagian tanah perjanjian yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada suku Israel. Kenapa? Karena mereka bertugas untuk melayani di bait Allah. Ketika mereka tidak menerima tanah warisan atau tanah pusaka, maka seperti apa dan bagaimana hidup dari suku Lewi? Maka 11 suku lain Tuhan perintahkan untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan untuk kehidupan suku Lewi. Kita akan lihat ayatnya di dalam Bilangan 18 ayat yang ke-21. Bilangan 18 ayat yang ke-21 dikatakan di sana bahwa
Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi karena mereka bertugas sebagai orang yang bekerja melayani di kemah pertemuan, maka suku Lewi diberikan persepuluhan oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika suku Lewi menerima persepuluhan, lalu apakah persepuluhan itu tidak diberikan oleh suku Lewi? Jadi suku Lewi itu jumlah suku yang besar, dan persepuluhan dari 11 suku Israel dibagi rata kepada seluruh anggota atau seluruh keturunan dari suku Lewi. Tetapi suku Lewi pun memberikan persepuluhan. Coba kita lihat di dalam Bilangan 18 ayat yang ke-26, dikatakan di sana, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kau menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi dalam ayat 26 ini jelas bahwa suku Lewi menerima persepuluhan dari 11 suku Israel dan mereka bagi-bagikan sebagai pemeliharaan hidup mereka. Dan mereka yang telah menerima persepuluhan, mereka wajib memberikan persepuluhan itu kepada Tuhan di dalam persepuluhan yang mereka terima daripada 11 suku Israel. Jadi di dalam konsep ini jelas bahwa konsep persepuluhan adalah konsep yang diberikan oleh Tuhan, yang ditujukan kepada suku Lewi, yang ditujukan pada orang-orang yang secara khusus dan dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam konteks gereja saat ini, apakah persepuluhan otomatis milik daripada hamba-hamba Tuhan? Saya berkata tidak. Kenapa? Karena persepuluhan itu digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kebutuhan rumah Tuhan, kebutuhan gereja Tuhan, kebutuhan pelayanan Tuhan. Mungkin ada pendeta-pendeta yang gunakan itu untuk dirinya, tetapi kebanyakan setahu saya hamba Tuhan tidak mendapatkan persepuluhan itu untuk dirinya. Biarlah ini menjadi hal yang jelas untuk kita, dan penyataan dari Ustadz Yahya Waluni menjadi sebuah hal yang membuat kita melihat sebuah kebenaran berkaitan dengan persepuluhan. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam ngopi hari ini. Dan kalau teman-teman merasa terberkati, maka silakan terus dukung channel ini dan silakan subscribe. Dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.